Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد. Jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seluruh sahabat Facebooker yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih nuansa bulan Syawal, kami ucapkan kepada seluruh Facebookers minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal faizin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses, yaitu menjadi ashabul jannati humul faizun, menjadi orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai ashabul jannah, sebagai penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan lanjutkan. Kalau kemarin kita di bulan suci Ramadan mengadakan kajian menjelang berbuka puasa, di bulan Syawal ini tetap kita akan sama-sama belajar mendalami Al-Quran, dan insyaallah akan kita adakan setiap Ahad pagi. Maka di bulan Syawal ini kita mulai kajian Ahad pagi, dan kita akan mulai kajian yaitu mendalami surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5. Di bulan Ramadan kita sudah mendalami kemarin surah Al-Fatihah. Sekarang bismillah, kita sama-sama belajar mendalami Al-Quran, dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dan insyaallah nanti akan kita bagi bahasan pendalaman surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini. Satu, akan kita pelajari bersama tafsirnya. Kemudian yang kedua, kita akan analisa dari aspek tafsilat lughawiyah, dari aspek gaya bahasanya, dari aspek linguistik. Dan yang ketiga, nanti akan kita bahas dari aspek ilmul balaghah, yaitu dari aspek sastranya. Jamaah Facebookers yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Alif Lam Mim ini terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan mim. Ini termasuk min fawatihis suwar, termasuk pembuka surah Al-Baqarah.
Yaqulu al-allamah Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, innama dzukrat hadhil huruf fi awail suwar bayanan li'ijazil Qur'an. Huruf alif lam mim termasuk bagian dari i'jazul Qur'an. Alif lam mim hanya Allah yang mengetahui apa sesungguhnya makna dari alif lam mim. Ini untuk memberikan tantangan kepada kaum Quraisy ketika itu bahwasanya Al-Quran itu tidak bisa secara sastra ditandingi oleh mereka. Maka penyebutan alif lam mim itu membuat para sastrawan ketika itu terkejut. Apa itu alif lam mim? Kemudian diteruskan dengan dzalikal kitabu la raiba fi. Memang kalau kita teliti dari apa yang ada di dalam Al-Quran, setiap Allah memberikan al-huruf al-muqatta'ah atau fawatihus suwar dalam bentuk huruf muqatta'ah, itu biasanya dilanjutkan dengan al-intisaru lil Quran, yaitu dilanjutkan dengan pentingnya Al-Quranul Karim. Contohnya alif lam mim dzalikal kitabu. Setelah alif lam mim Allah menyebutkan dzalikal kitabu, yaitu tentang Al-Quran itu sendiri. Alif lam mim shad, kitabun unzila ilaika. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Hamim wal kitabil mubin. Wa ghairu dzalika minal ayat ad-dalah ala i'jazil Quran. Jadi ciri khas setelah fawatihus suwar atau setelah huruf muqatta'ah biasanya dilanjutkan dengan keterangan yaitu atau tentang Al-Quran itu sendiri atau Alkitab itu sendiri. Namun tidak ada satupun apa maksud dari huruf muqatta'ah yang mengawali surah. Dzalikal kitabu alladzi nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa al-kitabul kamil al-haq alladzi la yudanihi kitabun. Artinya itu adalah Al-Quran, Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah kitab yang sempurna, kitab yang mengandung al-haq kebenaran, yang menyempurnakan seluruh kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La raiba fihi, la syakka annahu min indillahi ta'ala. La raiba, tidak ada keraguan. La syakka artinya tidak ada keraguan bahwasanya Alkitab itu, Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keraguan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir yang dulu pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika selesai mendirikan Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail selesai mendirikan Ka'bah,
Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diberikan satu keturunan dari Ismail untuk membacakan ayat-ayat-Mu. Dan setelah sekian ribu tahun Allah mengabulkan apa yang diminta oleh Ibrahim, dan Ismail akhirnya mempunyai satu keturunan yang menjadi nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi la raiba fihi artinya tidak ada keraguan bahwasanya Al-Quran atau Alkitab itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi hudan, di dalam Al-Quran itu, di dalam Alkitab itu ada petunjuk. Anwa'ul hidayah wassalahi warrasyad liman yabhathu 'anil haqqi wal khair. Al-Quran itu mengandung hidayah, warrasyad petunjuk, wassalah kebaikan, liman yabhathu 'anil haqq bagi orang yang menginginkan atau mencari kebenaran dan mencari kebaikan, maka itu ada di dalam Al-Quran. Untuk siapa petunjuk Al-Quran tersebut? Hudan lil muttaqin, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqina jamak dari muttaqin, ittaqa yattaqi fahuwa muttaqin. Orang-orang yang bertakwa adalah al-mu'min al-muti'u li awamirillah. Orang-orang yang beriman, yang mau menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aslul littiqa'u wa aslu al-littiqa'i huwa ittikhadul wiqayati allati tahjizu 'anis syarri. Hakikat dari ketakwaan, aslul littiqa, hakikat dari ketakwaan menurut Ibnu Katsir yaitu ittikhadul wiqayah. Yang disebut dengan ketakwaan adalah melindungi diri, ittikhadul wiqayah, melindungi diri dari perbuatan anis syarri, jadi dari perbuatan yang tercela. Faka'annal muttaqi yaj'alu imtithala awamirillah wajtinaba nawahihi hajizan waqiyan bainahu wa bainal ghadab wal iqab al ilahi. Artinya orang yang bertakwa selalu menjadikan ketakwaannya dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sebagai hajizan waqiyan, sebagai benteng yang melindungi antara dirinya dan antara hukuman dari Tuhan. Jadi ketakwaan itulah yang menjadi benteng antara diri seseorang dengan iqab ilahi, dengan hukuman Tuhan. Ketakwaan itulah sebagai benteng yang melindungi antara orang tersebut dengan api neraka. Jemaah, kemudian ayat selanjutnya, siapa yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa? Di ayat 2-5 surah Al-Baqarah ini Allah menerangkan sifatul muttaqin al-mu'minin. Allah menerangkan sifat atau karakter orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi,
yaitu orang-orang yang mengimani perkara-perkara yang gaib. Yusaddiquna bihazmin wa id'anin bima la yaqa'u tahta hawasihim, yaitu mengimani perkara-perkara gaib yang tidak bisa diketahui oleh indera kita. Jadi al-ghaibiyat. Apa yang disebut dengan al-ghaibiyat? Apa contoh mengimani hal-hal yang sifatnya gaib? Yaitu yu'minuna billah wa bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jannatihi wa liqa'ihi wa bil hayati ba'dal maut. Ini contoh mengimani yang gaib. Satu, mengimani Allah. Allah itu gaib. Mengimani malaikat. Malaikat itu gaib, kita tidak bisa melihatnya. Mengimani seluruh kitab yang dulu pernah turun, walaupun kita tidak mengetahui kitab asli Injil, Taurat, Zabur, namun tetap kita imani. Wa rusulihi, mengimani seluruh rasul dari Adam sampai Musa, Isa, walaupun termasuk Nabi Muhammad SAW, walaupun kita tidak pernah hidup sezaman dengan para rasul, namun harus kita imani. Wa jannatihi, mengimani surganya. Wa liqa'ihi, mengimani pertemuan nanti kita dengan Allah. Wa bil hayati ba'dal mauti, dan mengimani kehidupan, adanya kehidupan setelah kematian. Ini yang disebut dengan mengimani perkara yang gaib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fa awwalu usulit taqwa fihim al-imanu bil ghaib. Pondasi ketakwaan yang pertama dan yang paling utama adalah al-imanu bil ghaib, mengimani perkara gaib. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ini, karakter pertama yang disebutkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini menunjukkan bahwasanya al-imanu bil ghaibi, mengimani hal-hal yang gaib, itu termasuk usulut taqwa, awwalu usulit taqwa, pondasi ketakwaan yang pertama. ذلك الذي غاب عن إدراكهم ولكن رأوه بقلوبهم وعقولهم في كلام الله وكلام رسوله فكان إيمانهم نورا يسيرون به في الحياة ليشهدوا عظمة الله في الخلق. Mengimani yang gaib, yaitu mengimani hal-hal yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera kita, namun bisa dijangkau dengan hati kita, dengan akal kita, dengan pikiran kita yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quranul Karim dan melalui keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengimani yang gaib inilah, ini menjadi nur, menjadi cahaya yang bisa membimbing kita hidup di dunia. Nah, kenapa mengimani al-ghaib, mengimani perkara gaib termasuk awwalu usulit taqwa? Kenapa termasuk pondasi ketakwaan yang pertama? Ini menarik untuk kita perhatikan. Di dunia ini kenapa ada orang takut untuk mencuri? Ini karena mereka mengimani al-ghaib. Orang yang takut mencuri itu mereka mengimani adanya al-iqab al-ilahi, mengimani
akan adanya hukuman atau punishment, iqab di neraka. Bayangkan seandainya orang tidak ada iman tentang surga dan neraka, pasti dunia ini akan kacau. Kenapa orang takut membunuh? Karena mereka mengimani surga dan neraka. Kenapa orang mau berbuat baik? Karena orang itu mengimani surga. Kenapa orang takut untuk berbuat tidak baik? Karena orang itu mengimani adanya neraka. Kenapa orang mau sholat, mau sedekah, mau zakat, mau berbuat baik, mau menolong? Itu karena unsur keimanan tentang adanya surga. Kenapa orang takut untuk berbuat yang tidak baik? Takut merampok, takut mencuri, takut menganiaya, takut tidak berbuat adil. Itu karena ada iman bil ghaib. Dan inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Hewan itu makhluk yang tidak tahu kehidupan apa setelah akhirat. Namun kita manusia diberi pengetahuan al-iman bil ghaib. Maka inilah yang membedakan antara kita dengan manusia. Manusia mengimani perkara-perkara yang gaib, sementara hewan tidak mengimani perkara-perkara yang gaib. Maka manusia yang selalu berbuat kerusakan, manusia yang selalu berbuat tidak baik, berarti sama dengan hewan, karena orang tersebut tidak mengimani al-iqab al-ilahi, tidak mengimani konsekuensi dari perbuatan di dunia nanti di akhirat. Kemudian al-imanu bil ghaib termasuk juga malakut taqwa. Malakun artinya unsur muhimun, unsur yang penting. Unsurun asasiyun, unsur yang sangat fundamental dalam menjalankan ketakwaan. Orang bisa bertakwa itu syaratnya yang pertama dan yang utama al-imanu bil ghaib. Tanpa al-iman bil ghaib akan sangat sulit orang itu untuk menjadi orang muttaqin, untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka ini syarat yang pertama. Kenapa orang masih berbuat maksiat? Ini merupakan tanda orang tersebut iman terhadap perkara yang gaib masih lemah. Kenapa orang masih korupsi? Ini menunjukkan orang tersebut masih belum mengimani al-ghaib dengan iman yang sebenar-benarnya. Kenapa orang masih mau membunuh orang lain, menjadi seorang teroris? Orang yang melakukan terorisme berarti masih belum mengimani al-ghaib. Maka sangat penting mengimani perkara-perkara yang gaib ini, karena dengan mengimani perkara gaib ini orang akan menjadi semangat untuk meningkatkan ketakwaannya. Dengan mengimani al-ghaib, mengimani perkara-perkara yang gaib, orang mau menjadi baik, mau menghormati, mau membantu, mau menolong, mau berjuang kemanusiaan dan sebagainya. Itu semuanya karena berdasarkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini ciri pertama
orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Dan inilah tujuan kita 1 bulan berpuasa di bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Maka di bulan Syawal ini sampai nanti ketemu Ramadan lagi, kita harus selalu berusaha untuk la'allakum tattaqun, untuk meningkatkan ketakwaan kita. Maka di surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 ini diterangkan oleh Allah tentang karakter orang yang bertakwa itu seperti apa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimuna sholata. Ciri atau karakter orang yang bertakwa yang kedua yaitu mendirikan salat. Mendirikan salat itu adalah awwaluddin ba'dal iman, li'anna hasilatu bainal khalqi wal khaliqi. Salat itu adalah awwaluddin ba'dal iman, yaitu yang pertama kita lakukan dalam beragama setelah mengimani Allah. Maka yang perlu kita lakukan yang pertama kali setelah kita mengimani Allah yaitu mendirikan sholat. Li'annaha, karena sholat tersebut silatun. Sholat itulah berfungsi sebagai silatun, sebagai konektor, penghubung bainal khalqi wal khaliq, penghubung antara manusia sebagai ciptaan Allah wal khaliq dengan Allah sang pencipta. Inilah yang menjadi konektor, penghubung antara kita dengan Allah, antara makhluk dengan khaliq. Ciri orang bertakwa yang kedua ini yuqimunas shalat, mendirikan salat. Allah tidak mengatakan yusalluna, tetapi Allah mengatakan yuqimunas shalat, mendirikan salat. Apa yang disebut dengan mendirikan salat? Yuqimunas salat artinya yu'addunaha 'alal wajhil akmal bisyurutiha wa arkaniha wa khushu'iha wa adabiha. Yang disebut dengan mendirikan salat yaitu melaksanakan salat secara sempurna. Dari syarat-syaratnya semuanya dijalankan, rukun-rukunnya dijalankan, wajib dijalankan, yang sunnah dijalankan, wa khusyu'uha, termasuk menjalankan salat secara khusyuk, wa adabuha, termasuk memperhatikan adab-adab ketika menjalankan salat, berpakaian dengan rapi, itu termasuk adab. Nah, ini yang disebut dengan iqamatus salat, yaitu menjalankan salat secara sempurna dari syarat-syaratnya, dari rukun-rukunnya, kemudian menjalankan dengan khusyuk dan menjalankan penuh dengan adab. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas mengatakan yang disebut dengan iqamatus salat, mendirikan salat, adalah itmamur ruku'i was-sujudi wat-tilawati wal khusyu'i, melakukan ruku' dengan sempurna, melakukan sujud dengan sempurna, membaca bacaan salat dengan sempurna, dan menjalankan salat dengan khusyuk. Ini yang disebut dengan iqamatus salat, yang disebut dengan mendirikan salat. Ciri orang yang bertakwa yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum, dari apa yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk rizki, yunfiquna, mengeluarkan.
Jadi ciri yang ketiga, orang yang bertakwa selalu mengeluarkan harta rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yunfiqun, anfaqa yunfiqu, mengeluarkan. Dalam bentuk apa saja harta itu kita keluarkan? Fi zakati, dalam zakat. Wal jihadi, mengeluarkan harta untuk kepentingan jihad. Wasadaqati, mengeluarkan harta untuk kepentingan sedekah. Wa kullu infaqin fi sabilillah, mengeluarkan harta untuk kepentingan-kepentingan fi sabilillah, kepentingan-kepentingan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk pendidikan termasuk fi sabilillah, untuk dakwah termasuk fi sabilillah, dan untuk seluruh aktivitas-aktivitas ibadah hendaknya seluruh atau sebagian harta yang diberikan oleh Allah, sebagian rizki yang diberikan oleh Allah harus kita keluarkan. Karena ini termasuk ciri orang yang bertakwa. Yang nomor 3, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengatakan di dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan salat, biasanya diiringi dengan perintah mengeluarkan rizki atau mengeluarkan harta. Sering kita jumpai dalam sekian ayat di dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan salat, setelah itu Allah memerintahkan zakat. Ketika Allah memerintahkan salat, Allah memerintahkan infak. Kenapa? Ini menurut Ibnu Katsir, li'anna as-salata haqqullah wal infaqu haqqul 'abdi. Karena salat itu adalah haknya Allah. Wa hiya mustamilatun 'ala tauhidihi wa tamjidihi wa tsana'i 'alaihi. Salat ini ada termasuk haqqullah, haknya Allah, yang terdiri dari tauhid. Salat itu mengandung unsur tauhid. Ketika kita menjalankan salat, itu berarti kita bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Ketika kita menjalankan salat, di situ ada unsur tamjid, yaitu mengagungkan Allah. Ketika kita salat, di situ ada as-sana alaihi, ada unsur memuji Allah. Ini yang disebut dengan as-salatu haqqullah. Menurut Imam Ibnu Katsir, salat itu adalah hak Allah. Wal infaqu huwa al-ihsanu ilal makhluqin. Infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta, berbuat kebaikan untuk makhluk-makhluknya Allah. Maka itu disebut sebagai haqqul abdi, haqqul abdi, haknya seorang hamba, yaitu mendapatkan kebaikan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri khas atau karakter berikutnya orang-orang yang bertakwa, yaitu yu'minuna bima unzila ilaika. Mengimani apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad. Dan wa ma unzila min qablika, ya, dan termasuk mengimani apa yang telah diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengimani seluruh kitab, baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa Injil, yang diturunkan kepada Nabi Musa Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Dawud Zabur, itu semuanya harus diimani.
yu'minuna bima unzila ilaika, artinya yusaddiqunahu bi kulli ma ji'ta bihi 'anillahi ta'ala imanan mufassalan. Mengimani kitab yang diturunkan kepada Muhammad itu yang disebut mengimani secara mufassalan, mengimani secara khusus, secara detail, karena kita adalah termasuk generasi atau umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengimani Al-Quran imanan mufassalan, mengimani secara detail. Sementara terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yu'minuna imanan mujmalan, hanya mengimani secara global. Karena kitab Al-Quran, kitab yang terakhir diturunkan kepada Nabi yang terakhir itu sudah mencakup seluruh ajaran-ajaran Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran. Maka kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran cukup diimani dengan imanan mujmalan, diimani secara mujmal atau secara global. Diimani secara global artinya tetap kita mengimani Injil yang diturunkan kepada Isa, bahwasanya risalah Injil, ajaran Injil itu sama dengan ajaran Al-Quran, yaitu mengajarkan tauhid. Risalah yang ada di kitab Taurat itu sama dengan risalah yang ada di dalam Al-Quran, termasuk Zabur, termasuk Suhuf Ibrahim. Itu kita harus mengimani seluruhnya, bahwasanya ajaran-ajaran yang ada di dalam Taurat, Zabur, Injil itu sama dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus beberapa rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yufarriquna baina kutubillah wala baina rusulihi. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara kitab-kitab Allah yang terdahulu pernah diturunkan, termasuk tidak boleh membeda-bedakan antara rasul satu dengan rasul yang lainnya. Semuanya harus diimani. Ajaran Nabi Ibrahim dalam suhufnya sama dengan ajaran Muhammad. Ajaran Taurat, ajaran Zabur itu sama, karena memang risalah itu sama, dari Nabi Adam sampai Musa, sampai Isa, sampai Muhammad, semuanya risalah tauhid, semuanya mengajarkan ketauhidan. Kemudian ciri khas berikutnya bagi orang yang bertakwa, wa bil akhirati hum yuqinun. Mengimani secara yakin al-yaumul akhir, hari kiamat. Nah, ini ciri khas yang kelima, yaitu mengimani al-yaumul akhir, mengimani hari terakhir, hari kiamat, yang mana di hari kiamat itu ada hisab, ada audit, ada perhitungan amal. Di hari kiamat itu ada sawab, ada hukuman, ada iqab. Setelah itu ada jannah, ada surga, dan ada narun, ada neraka. Wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu pasti mengimani hari kiamat dan rentetan-rentetan setelah hari kiamat.
Dengan mengimani hari kiamat inilah yang menggerakkan kita untuk beramal saleh. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, barang siapa yang mengimani Allah dan mengimani al-yaumul akhir, mengimani hari kiamat, harus menghormati tamu, harus menghormati tetangga. Artinya apa? Mengimani hari kiamat dan rentetan-rentetan setelah terjadinya kiamat, itulah yang mendorong kita, menjadi pendorong untuk mengerjakan al-amalus saleh, mengerjakan amal saleh, dan yang mendorong kita untuk meninggalkan ar-radhail, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji, wal ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat, dan mengimani hari akhir. Itulah yang mendorong kita untuk menjauhi hal-hal yang sifatnya ad-danaya, yang sifatnya tercela. Tanpa mengimani al-yaumul akhir, tanpa mengimani hari kiamat, pasti dunia ini kacau. Orang mau hidup secara tertib, orang mau saling menghormati, orang takut berbuat kejelekan, orang takut berbuat ketidakadilan. Kenapa orang takut berbuat zalim? Kenapa orang takut berbuat yang tidak baik ketika di dunia? Itu karena ada kekuatan iman kepada hari akhir. Kenapa orang mau menghormati tetangga, menghormati tamu? Itu karena ada dorongan iman bil yaumil akhir. Maka inilah ciri-ciri orang yang bertakwa, diawali dengan yu'minuna bil ghaib, diakhiri dengan wa bil akhirati hum yuqinun. Diawali dengan mengimani perkara-perkara gaib, kemudian yang terakhir pun orang bertakwa itu diakhiri dengan ciri mengimani hari kiamat dan rentetan-rentetan setelah terjadi kiamat. Ini artinya akhirat itu lebih penting. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Disitulah khalidina fiha, disitulah kita nanti hidup secara abadi. Maka apapun yang kita kerjakan di dunia itu sebenarnya dalam rangka berinvestasi untuk kehidupan kita di akhirat. Maka investasi yang benar adalah investasi akhirat. Jangan sampai kita terjebak hanya melakukan investasi-investasi yang sifatnya keduniaan. Investasi keduniaan, contohnya investasi pendidikan, investasi bank, investasi ekonomi, itu semuanya ada kepentingan keduniaan. Namun yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah investasi akhirat. Makanya di dalam surah Al-Baqarah di ayat-ayat pertama ini Allah mengingatkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Diawali dengan mengimani perkara-perkara yang gaib, diakhiri dengan mengimani hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu sudah menjadi orang yang bertakwa, yang mempunyai ciri khas mengimani hal-hal yang gaib, kemudian mendirikan salat, kemudian mengeluarkan sebagian hartanya untuk Allah, kemudian mengimani hari akhir, maka orang itu termasuk
orang ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang tersebut termasuk kategori yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berkarakter seperti tadi itulah yang disebutkan oleh Allah sebagai orang yang sukses. Wa ulaika humul muflihun. Maka apa tuh standar kesuksesan? Standar al-falah, standar sukses. Standar kesuksesan yang benar bukan patokannya jabatan, bukan patokannya harta, bukan patokannya popularitas. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita dan anak-anak kita, bahwasanya standar kesuksesan itu dimulai dari ciri-ciri orang yang bertakwa yang diterangkan di dalam surah Al-Baqarah. Orang yang sukses adalah satu, mengimani al-ghaib. Orang yang sukses adalah orang yang mendirikan sholat. Orang yang sukses adalah orang yang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, untuk berjihad, untuk zakat, untuk berdakwah fi sabilillah. Orang yang sukses adalah orang yang selalu berinvestasi untuk kepentingan akhirat. Karena orang tersebut mengimani akan adanya yaumul akhir, yaumul hisab, hari perhitungan amal, dan mengimani nanti setelah itu ada jannatun wa narun, ada dua kehidupan, yaitu kehidupan surga dan kehidupan neraka. Maka di dalam bulan Syawal, doa yang disampaikan ketika Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, Allah yang menciptakan kita. Wal faizin, menjadi orang-orang yang menang, yang sukses, yaitu menjadi ashabul jannati humul faizun, menjadi penduduk surga. Itulah orang yang sukses. Maka supaya sukses, supaya menjadi muflih atau faiz, kita harus memperhatikan ciri-ciri yang diterangkan, yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Karena ini sangat penting, karena di awal surah Al-Baqarah Allah menerangkan yang pertama, diterangkan oleh Allah tentang bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan di surah Al-Baqarah inilah Allah selalu mengulang-ulang di beberapa ayat tentang pentingnya bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sifatul muttaqin al mu'minin, sifat-sifat orang yang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan mendalami surah Al-Baqarah dalam aspek linguistik atau tafsilat lughawiyahnya. Hari ini kita selesaikan dulu dari aspek tafsirnya, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan dari aspek linguistik dan aspek balaghahnya atau aspek sastranya. Nanti akan kita kaji bersama, masih tetap di ayat 1 sampai ayat 5. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.